Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan kita kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam, dan nikmat kesehatan. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Baginda besar Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang dan membawa kita ke jalan yang benar. Pada kesempatan ini saya ingin berceramah yang bertema tentang pentingnya sholat dan keutamaan sholat berjamaah. Sholat hukumnya wajib bagi setiap orang Islam yang telah memenuhi syarat, baik laki-laki maupun perempuan, terkecuali orang gila, anak kecil yang belum balik, dan wanita yang sedang haid atau nifas. Sholat juga merupakan tugas bagi setiap umat Islam yang ada di dunia ini, dan juga merupakan tiang agama. Seperti rumah yang tidak ada tiangnya, maka rumah itu akan roboh. Perintah sholat sendiri merupakan perintah yang disampaikan langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini seperti yang dituangkan dalam Al-Qur'an, yang artinya, maka dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa 103. Begitu pentingnya Rasul menegaskan kalau pembeda antara muslim dan kafir adalah sholat. Hal ini seperti yang tertuang dalam hadisnya, yang artinya, dari Jabir radhiyallahu anhu, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, batasan antara orang muslim dan kafir adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Adapun dosa-dosa meninggalkan sholat fardu itu hukumnya berdosa. Dosanya dosa besar, diantaranya adalah yang pertama, 1 kali meninggalkan sholat subuh, dosanya itu sama saja seperti masuk neraka selama di akhirat. Itu baru di akhirat, bahkan sama saja masuk neraka selama 6.000 tahun di dunia. Kemudian yang kedua, 1 kali meninggalkan sholat zuhur, dosanya itu sama saja seperti membunuh 1000 umat Islam. Yang ketiga, 1 kali meninggalkan sholat asar, dosanya itu sama saja seperti menghancurkan Ka'bah. Kemudian yang keempat, 1 kali meninggalkan sholat maghrib, dosanya itu sama saja seperti berzina dengan orang tua kita sendiri. Kemudian yang kelima, 1 kali meninggalkan sholat isya, dosanya itu sama saja seperti selama hidupnya apa saja yang dia lakukan di dunia ini tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang keutamaan sholat berjamaah. Sholat berjamaah merupakan salah satu keutamaan yang sangat luar biasa dalam agama Islam. Bahkan sholat berjamaah adalah ibadah yang sangat ditekankan dalam agama, bahkan mendapatkan posisi paling depan di sisi Allah dan Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah ada 3 orang dalam satu perkampungan atau pedalaman tidak ditegakkan pada mereka sholat, kecuali syaitan akan menguasainya. Berjamaahlah kalian, karena serigala hanya memangsa kambing yang sendirian. Kemudian, jika kita sholat secara berjamaah, tentunya terdapat banyak sekali keutamaan daripada kita sholat secara sendiri. Salah satunya, jika kita sholat secara berjamaah, maka kita secara berjamaah akan lebih utama 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendirian. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda,
Salatul jama'atil afdalu min salati fadil bisabai wa isrina darajah, yang artinya sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri dengan 27 derajat. Bahkan jika dalam sholat isya dan subuh kita lakukan secara berjamaah, maka akan ada kelebihan lagi seperti hadis yang diriwayatkan oleh An-Nawawi rahimallah, menyebutkan dalam Sahih Muslim bab keutamaan sholat isya dan subuh dengan berjamaah, dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa sholat isya dengan berjamaah, pahalanya seperti sholat tengah malam. Barang siapa sholat isya dan subuh dengan berjamaah, pahalanya seperti sholat semalam penuh. Syekh Al-Bukhari Al-Utsaimin. Jadi kesimpulan dari hadis-hadis yang telah kita baca di sini, tentu saja sholat secara berjamaah lebih utama dibandingkan kita sholat secara munfarid. Seharusnya kita menyesal jika sampai saja kita ketinggalan sholat berjamaah. Bukankah kita semua ingin menjadi hamba Allah yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu, mari kita selalu menjaga dan berusaha agar selalu dapat menunaikan sholat secara berjamaah seperti yang disabdakan oleh Nabi Agung Muhammad SAW. Akhir kata, itulah sedikit ilmu yang dapat saya bagikan. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang salah. Semoga kita semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih nih, Mbak.